Kita mengulik di sana kenapa ada wayang yang memang terbuatnya itu dari kulit manusia. Pak Sumitro mengetahui bahwa wayang ini berasal dari kulit manusia. Terus tervalidasi bahwa ada suara kayak kulitku dipersembahkan. Atau Pak Sumitro mengetahui siapa yang menumbalkan betul di situ. Ini udah termasuk golongan tumbal, sesuatu yang diambil dari dirinya, dari apa yang disayanginya selama ini, dan diberikan dan dipersembahkan. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisional Indonesia. Di balik itu, ada cerita menarik dari wayang kulit yang berasal dari lereng Gunung Merbabu. Konon di sana dipercaya ada mitos salah satu wayang yang bahan dasarnya dari kulit manusia. Wayang kulit manusia yang berasal dari daerah lereng Gunung Merbabu ini dipenuhi cerita mistis yang berkembang di tengah masyarakat. Bahkan cerita mistis ini berkaitan dengan bahan dasar pembuatan wayang tersebut yang menggunakan kulit manusia. Ada satu hal menarik dari kisah wayang kulit dari manusia yang belakangan bikin geger jagat maya. Pasalnya Ki Geni Saketi bersama Gian Luigi dan YouTuber Ghost Ranger sempat melakukan penelusuran ke lereng Gunung Merbabu untuk membuktikan mitos wayang kulit dari manusia yang menyimpan sisi mistis di dalamnya. Lantas bagaimana kontak batin Ki Geni saat mencoba berkomunikasi dengan sosok entitas gaib yang dijadikan wayang kulit manusia? Benarkah ada wayang kulit dari manusia itu sendiri? Selamat datang Ki Geni dan Mas Gian di podcast Ganjil Mustani. Sudah lama nih kita tidak bertemu nih, datang-datang kayaknya membawa sesuatu yang lagi jadi sorotan nih kayaknya. Nah, apalagi Ki Geni dan Mas Gian nih ada hubungan apa nih sampai akhirnya datang ke podcast Ganjil, membawa kisah mistis apa nih kalau boleh tahu? Jadi kita memang berteman di apa bro ya waktu itu ya? Paski. Oh, di Paski. Jadi Persatuan Komedi Indonesia. Nah, akhirnya kita bikin konten bareng. Terus sempat liburan kita waktu ke Jogja. Yang akhirnya saat itu kita ide-idean ya. Iya, ide-idean. Ya, bikin konten lah, penelusuran gitu. Dan kebetulan kan emang di daerah Jogja ya. Di Jogja, Magelang, terus kita coba bikin konten penelusuran tentang wayang kulit yang konon kabarnya itu berasal dari kulit manusia. Tapi memang sebenarnya ada nggak sih sejarahnya atau mitosnya bahwa wayang kulit dari manusia itu benar-benar ada? Apalagi di Indonesia ini kan kental sekali dengan mitos, kepercayaan hal-hal seperti itu. Apalagi kan di sana kan juga pertunjukan wayang juga sangat sering. Sebenarnya ada nggak sih? Ya, secara normalnya memang wayang sendiri itu kan memang dari adat budaya Indonesia ya, yang memang pertunjukan wayang itu ditampilkan untuk menceritakan tentang kisah-kisah dewa, kisah-kisah kehidupan, tentang arti kehidupan untuk manusia sebenarnya. Yang pada akhirnya kita mengulik di sana kenapa ada wayang yang memang terbuatnya itu dari kulit manusia. Itu yang membuat menjadi tanda tanya besar kami untuk menelusuri tempat itu dan mencari tahu lebih dalam untuk mengungkap fakta sebenarnya seperti apa. Betul, jadi lebih ke memvalidasi berita atau mitos bahwa di daerah tersebut ada wayang yang turun-menurun dipegang oleh dalang, yang ternyata wayang tersebut berasal dari kulit manusia dengan tujuan
penumbalan. Ya, terus ada lagi yang mengatakan bahwa ditaruhnya kulit manusia itu sebagai simbol keabadian dari si dalang ini. Dalang Jadi sendiri. karena hal itulah kalian berdua Penasaran. Ketika datang ke situ sempat ini katanya tidak ada yang ingin memberitahu bahwa benar ada wayang kulit dari manusia itu, dan akhirnya bagaimana bisa viral nih sampai. Jadi dari penelusuran kami itu datang, kita sowan dulu, pamit kepada pemangku adat ataupun kepala desanya, terus diarahkan bahwa kita harus ke Petilasan ya? Petilasan atau bukan petilasan, jadi kayak makam Ya, ziarah ya. makam Ziarah. Ki Hajar Doko. Ki Hajar Doko itu merupakan pembawa atau penemu dari wayang kulit yang konon kabarnya berasal dari kulit manusia. Jadi dialah Ki Hajar Doko ini yang menemukan pertama kali. Dan yang menemukannya pun caranya beda, ada beberapa versi ya. Ada yang bilang ditemukan pada saat dia lagi mungkin bertapa di hutan, dia menemukannya di dalam tanah. Ada yang bilang emang diberikan dari mungkin sebelumnya. Jadi beberapa versi, tapi yang kita percaya karena informasi dari masyarakat di daerah tersebut adalah Ki Hajar Doko lah yang membawa pertama kali wayang tersebut ke daerah Kedakan itu. Tapi pas proses pas sampai ke sana pasti kan ada hal-hal, sempat ini nggak sih, ada trouble atau mungkin kejadian-kejadian di luar nalar sampai akhirnya bisa sampai ke tempat adanya wayang kulit dari manusia itu berasal? Kalau untuk masalah sendiri sih itu nggak ada ya. Jadi secara mekanismenya kita datang ke sana itu emang sudah disambut, karena kita emang mendatangi suatu tempat itu menggunakan adab yang baik, yang benar, dan menjelaskan ke mereka untuk tujuan yang untuk meluruskan. Lebih meluruskan kalaupun terjadi ataupun dapat sebuah informasi yang memang benar-benar ini dianggap bahaya, kita tidak akan menampilkan itu. Tapi sempat kayak harus bawa sesajen kah, atau karena kan bisa dibilang ini kan dia dipercaya sana untuk tolak bala, tumbal juga. Nah, ada permintaan gitu nggak sih pas saat jadi kesana? di kaki gunung Merbabu ini, khususnya di desa Kendakan, itu emang mereka itu mempercayai wayang itu sebagai jimat. Kata wayang itu sama dengan jimat, yang dimana wayang ini hanya ditampilkan 2 kali dalam 1 tahun dan dikeluarkan lagi jika ada hajat-hajat tertentu. Nah, dan ini menarik perhatian kami, yang membuat penasaran itu kenapa harus wayang ini dulu baru boleh pertunjukan lain dimulai kalau di saat punya hajat. Dan kalau yang misalkan 2 kali saja dalam 1 tahun itu, niat dan tujuan mereka untuk pembersihan dan juga tolak bala desa Kedakan. Iya. Pada saat proses sih kita bawa sajen ya, bawa sesaji. Buat Emang diminta atau gimana, Mas? dipersiapkan, kita minta untuk di makam Ki Hajar Doko. Jadi kan kita Untuk ziarah, kita izin lah ya, sebenarnya kan izin nyekar lah ya, kalau mungkin bahasa sehari-hari kita nyekar di sana. Ada yang kuncennya juga. Jadi kita kasih ke kuncennya yang berdoa, menjembatani kita lah maksud dan tujuan kita kan. Dan yang menarik pada saat di ziarah tersebut, sosok Ki Hajar Doko menampakkan diri ke Ki Geni. Jadi di saat si Pak Suyono memimpin doa, kita pun juga di sana berdoa, meminta izin untuk kelancaran apa yang kita akan liput. Dan ternyata ada sosok yang memang itu berdiri di sebelah kanan saya. Sosoknya besar, badannya besar, tegap, terus ada berewokannya dengan ikat kepala lurik dan baju hitam kayak pansi gitu. Yang akhirnya saya tanya ke Bapak Kuncen tadi, Pak, ada sosok tadi, sosoknya seperti gini. Lah itu sosok dari Ki Hajar Dokonya katanya. Betul. Tapi itu kan sempat nangis juga si kuncennya itu ketika kalian ke sana, karena mungkin ada interaksi mungkin dengan. Kalau yang nangis itu Dalang yang ketiga ya. Yang sekarang masih hidup. Yang sekarang masih hidup. Dan masih memainkan wayang tersebut gitu. Nah, tapi yang menarik dari penelusuran ini adalah pada waktu itu kan emang yuk
Ki, kita penelusuran ke tempat ini. Nah, tapi di zaman sekarang kan ya kita harus ada provennya juga ya. Betul. Ya, kita juga kemarin yang bikin menarik penelusuran tersebut dari apa yang Ki Geni lihat, Ki Geni interaksi, ritualkan di daerah apalagi pada saat yang di Dalang ya. Itu dengan proven dari teman-teman Ghost Ranger juga tuh kemarin tuh. Mereka membantu dengan alatnya mereka lah. Dan yang menarik ya itu dari makam itu kan agak naik ya. Ya, kita harus naik ke kan kaki gunung ya. Kita harus naik ke atas dulu. Habis itu di sana kita mencoba juga menggunakan alat dari Ghost Ranger dan divalidasi lagi oleh mereka. Ada emang energi yang memang sangat kuat di sana. Di situ banyak juga tertangkap oleh energi dan sempat berkomunikasi bahwa ada kayak minta darah dan itu benar kulit itu seperti itu pada saat itu. Itu di saat di bawah. Dalang. Jadi awal kita kan ke makam dulu tuh, dari makam Itu di atas. Di atas tadi, setelah sudah melakukan izin lah ya, baru kita turun ke rumah dalang. Rumah dalang ketiga. Yang menarik juga kita dapat informasi dari Kades adalah dari kepala desanya bahwa dalang ini itu baru ada 3 di desa tersebut. Jadi dan bentuknya itu diturunkan atau dapat wangsit, dipilih. Jadi nggak sembarangan. Jadi sempat 3 tahun wayang ini tidak dimainkan. Betul. Di saat Mbah Sumitro meninggal. Wayang ini 3 tahun tidak dimainkan. Nah, selama tidak dimainkan, apakah tidak ada hal-hal yang bala atau apa ke desa itu? Karena kan bisa dibilang itu sebagai jimat di desa itu. Benar. Nah, itu gimana tuh? Jadi itulah yang ngebuat ada pertunjukan. Mereka itu seperti sedih, tidak bisa mendapatkan hiburan, tidak bisa menampilkan hiburan. Itu yang informasi kami dapat dari warga sekitar, dari cucunya Mbak Sumitro ya. Terus mereka bilang nggak ada hiburan, nggak ada apa. Akhirnya mungkin energi dari wayang ini memilih untuk dimainkan lagi oleh si dalang yang baru ini tadi. Ya, jadi pemilihan dalangnya ya seumur hidup. Ketika dalang itu udah dipilih, ditunjuk secara mungkin ya mereka sih tidak menjelaskan dengan detail ya seperti apa, karena awal-awal tuh masih banyak kayak dirahasiakan atau disembunyikan karena nggak bisa masuk kan, cuma bisa sampai terus omongan-omongannya juga kayak kalau dilihat di kontennya Ki Geni ya, itu ada sempat kita diskusi, aku, Ki Geni dan Erik dari Ghost Ranger, kita sempat diskusi, kita merasa ada yang janggal nih, ada yang ditutup-tutupi. Kayaknya ada yang ditutup-tutupin. Nah, itu yang kita berusaha untuk semakin penasaran dong, apa sih sebenarnya ditutupin. Ya pada akhirnya kita cobalah di sana mulai dengan interaksi dari Ghost Ranger dulu, tanpa diritualkan dulu atau dipanggil oleh Ki Geni. Pada saat Ghost Ranger melakukan interaksi dengan alat pertamanya di dalam sana, interaksi kuat. Benar, ada energi. Ada energi, tapi belum yang gimana lah. Sempat ada yang alatnya Ghost Ranger yang kecil. Erik sama Dika ditanya mau ada urusan apa di sini. Terus dijawab, kita pengen tahu tentang wayang. Ditanya 2 kali, ada urusan apa di sini. Dijawab lagi sama Erik dan Dika, dan jawaban dari alat tersebut adalah kalian tidak seharusnya ada di sini. Nah udah sampai situ aja tuh tangkapan energinya. Akhirnya Ki Geni melakukan ritual. Ya, melakukan ritual, kita udah siapkan sesaji di sana. Terus juga ada pemotongan juga yang cemani di sana, dan salam hormat lah kepada yang entitas yang ada di sana. Akhirnya diizinkan sama Pak Dalang untuk melakukan ritual pemanggilan ataupun menghadirkan sosok-sosok ataupun energi dari wayang-wayang yang ada di sana. Tapi tertangkap wayang yang setelah diritual sama Ki Geni, memang dia dibuat ketika itu adalah wayang, kalau nggak salah kan Janoko, kalau nggak Arjuna yang katanya dilapisi oleh kulit manusia. Apakah dia sosok entitas hadir ke situ, Ki? Sosok entitas itu ada, dan bahkan itu memang sangat jelas karena saya sempat dipilih sama dalangnya itu untuk melihat.
berkesempatan dikasih Betul. izin untuk melihat. Jadi katanya nggak semua orang bisa lihat, kan malah nggak boleh dibuka ya Ki? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh sama sekali dibuka. Jadi pada saat kita, karena itu emang sesakral itu. Apa kalau dibuka akan terjadi sesuatu? Dan mereka percaya jika kotak itu dibuka, jika kotak itu dibuka bukan pada waktunya, akan terjadi malapetaka di desa itu. Nah ini bagaimana nih ketika kalian hadir akhirnya dibuka? Karena kita udah meminta izin dan juga beliau mengizinkan. Betul. Tapi cuman Ki Geni yang boleh lihat. Jadi selama kita ritual itu kotak wayangnya emang nggak kebuka, nggak dibuka. Tapi kita melakukan ritual dan interaksi di dekat kotaknya. Pada akhir setelah off cam semuanya, Ki Geni dipersilahkan. Karena mungkin ya terpilih ya, kalau bahasaku adalah terpilih untuk melihat sebenarnya dalam kotak tersebut wayang itu tuh seperti apa. Nah bentuknya itu seperti kayak bener-bener. Dan bentuk wayangnya itu sebenarnya normal seperti wayang biasanya. Yang kulit biasa kayak lembu. Wayang kulit biasanya kayak tetapi seperti lusuh, tidak terurus lah. Ibarat tidak diremajakan, jadi tidak ada perawatan yang secara warna tidak diperbarui. Bentuknya memang kayak bener-bener dari seperti barang memang wayang yang memang udah usianya itu ratusan tahun ya. Itu maksudnya dilapisi kah atau memang dari bener-bener kulit gitu Ki? Semuanya full kulit kerbau ya. Sebenarnya kulit kerbau, yang wayang khusus itu. Nah, Ki Geni yang cerita yang bahwa ditempel ya. Jadi yang dimaksud orang itu wayang kulit itu terbuat dari kulit manusia, itu sebuah pengabdian dari seorang dalang untuk dimana dirinya itu bisa abadi hidup selamanya dan dikenang oleh orang yang mendengarkan kisah perwayangan ini gitu. Jadi kulit manusia itu nggak full ya kalau dari yang lu lihat ya. Ya, jadi berbeda dengan yang ada di keraton Cirebon ya. Iya. Itu memang full dari kulit manusia dikarenakan di sana kan ada hukum yang memang hukuman bagi para pencuri itu kulitnya akan dikuliti dijadikan wayang. Kalau ini cuman hanya sebuah persembahan dari kulit seseorang dalang, entah oknum yang keberapa kita nggak tahu, itu ditempelkan ke salah satu wayang yang ada di sana. Dan kalau katanya dari yang entitas yang itu adalah wayang itu sebenarnya nggak dipakai di 2 kali. Betul. Yang tadi boleh dikeluarkan tapi tidak dimainkan. Hanya untuk jadi kayak Jimat lagi pada benar-benar jimat. Gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya tadi pada saat Ki Geni interaksi, Ki Geni itu sempat diskusi sama aku bahwa kayaknya kita sempat pesimis karena Ki Geni ngomong kayaknya nggak ada deh bro kulit manusia itu. Kita sempat yang pas dari ziarah di atas tuh sempat ngomong kayaknya nggak ada deh kulit manusia. Kenapa Ki? Karena Ki Hadjar Doko ini bawa wayang, menemukan wayang, membawa wayang dan menurunkan wayang ini itu tuh untuk dakwah. Iya kan benar ya Ki ya? Jadi untuk dakwah, untuk menceritakan kisah-kisah baik ataupun menceritakan kisah perwayangan pada umumnya. Itu. Ya. Jadi itu awal-awal kita kan dari kepala desa ngomong bahwa nggak ada di sini, itu mitos. Ya. Pas ziarah Ki Geni ngomong nggak ada kayaknya. Emang bener deh, itu cuman mitos doang deh. Karena tadi Ki Hadjar Doko ya gue tangkap, terus coba telusuri flashback ke belakang, nggak dapet feel-nya gitu loh, nggak dapet gambaran bahwa ini dipakai, ini tuh dari kulit manusia. Ternyata setelah di akhir acara kita udah selesai ya? Dapat informasi lagi ya bahwa wayang itu satu set full itu dibagi 2 ternyata. Iya. Dibawa ke desa lain. Kita tuh kayak berarti informasinya salah nih. Karena buat dakwah nggak mungkin dong. Ya dari kulit manusia karena kan bener. nyalahin nih. Sampai akhirnya ke rumah dalang tadi, kita masuk ke tadi cerita tadi dan Ki Geni lakuin ritual. Banyak banget entitas yang muncul. Terus akhirnya kita menggunakan alat dari Ghost Ranger untuk mengungkap audio visualnya dengan portal box. Disitulah banyak suara yang kita tangkap.
Nah, itu kan bisa dibilang banyak suara yang masuk. Nah, apakah memang itu beneran suara dari pemilik kulit yang dijadikan wayang atau mungkin dari intensitas dari Sebenarnya luar? Karena kan bisa tertangkap tuh. Kalau itu sih Allahu alam ya. Karena Betul. kita ketahui bahwa energi entitas goib yang kita kenal sebagai jin itu sifatnya emang berdusta. Jadi Betul. kita tidak bisa 100% percaya dengan ucapan-ucapan jin. Ya. Tetapi kita masih bisa merasakan kebenaran dari energi ataupun vibrasi yang ada di tempat itu. Betul. Ya. Dan itu tadi tervalidasi lah. Tervalidasi. Ki Geni bilang ya ini energinya benar karena kan waktu portal itu awal Benar. Itu tidak bisa ada nggak ada suara. nggak berfungsi. Portal awal tuh nggak berfungsi. Kalau nonton di Ki Geni dan Ghost Ranger ada momen akhirnya teman-teman Ghost Ranger bilang ini kita harus ganti baterai dengan yang energinya lebih besar, voltnya lebih besar. Terus Ki Geni juga akhirnya diminta untuk Ritual. tarik dong. Jadi kan udah ritual tuh di awal nggak muncul tuh suara. Ki coba tarik lagi. Tarik lagi untuk mendekatkan vibrasi getaran gelombang itu ke alat tadi. Nah, pada saat ganti baterai Ki Geni manggil dan semedi ya di situ ya. Ya, pas di depannya, makanya kalau ditonton dari Ghost Ranger tuh gue selalu diem. Karena gue lagi manggil dan ini momennya mereka untuk Betul. menunjukkan dari eksistensi energi yang ada di sana. Sebenarnya kalau dibilang itu suaranya, apakah itu suaranya valid? Kalau suara kita tadi ya kita nggak tahu ya. Ya. Tapi kalau dari informasi yang kita dapat dari portal itu ya melengkapi puzzle yang kita cari sebenarnya. Jadi banyak banget ya entitasnya ya. Ada suara cewek nangis, Suara sinden, suara suara gamelan. nyinden, suara nyindennya cowok. Berarti bisa dibilang di situ lagi seperti show gitu ya. Yes, Show. benar. Dan ternyata kalau nonton di YouTube kan, di YouTube Ki Geni atau YouTube Ghost Ranger, suaranya tuh kayak ya biasa aja ya, menggema gitu. Itu portal ini suaranya gede banget. Itu kayak bisa satu kampung tuh bisa Yang dengar. lebih relate lagi di saat portal ini berbunyi, anaknya Pak Sasmitro, Sumitro Itu di depan. itu ada di depan. Nah, Dan dia disitulah mendengar suara bapaknya. itu yang memvalidasi. Merinding. Jadi waktu ada bagian yang dia bilang Pak, jadi gini, Pak Sumitro mengetahui bahwa wayang ini berasal dari kulit manusia. Terus tervalidasi bahwa ada suara kayak kulitku dipersembahkan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa memvalidasi apakah itu kulitnya Pak Sumitro atau yang sebelumnya. ya. Atau Pak Sumitro mengetahui siapa yang menumbalkan betul di situ. Nah, itu tuh terdengar sampai di endingnya Ki Geni yang nyuruh stop karena yang terakhir tuh udah ngamuk tuh, entitasnya udah Suruh pergi. Jadi Sudah suruh aku pergi. sudah melihat semua entitas yang hadir di sana itu sudah melotot semua. Karena terganggu atau Terganggu, takut Betul. terungkap. Betul. Takut terungkap dan takut tidak dipercaya lagi. Betul, Dan ini tidak menjadi jimat yang sakral lagi. betul. Akhirnya kita menghormati dari sisi adat budayanya, kita tidak mau lagi melanjutkan. Tetapi terjadi komunikasi antara aku sama dalangnya. Betul. Dan itu intens berdua yang sampai akhirnya aku menceritakan apa yang aku lihat ke Pak Dalang. Yang akhirnya Pak Dalang ini sampai nangis dan menyampaikan bahwa ya udah cukup. Yang penting tahu, kalau udah tahu ya kita hanya menjalankan apa yang sudah adat budaya turunkan ke kita. Betul. tapi kayak sempat ada kayak darah-darah gitu, maksudnya gimana tuh? Ya dari portal ya. Portal. Dari Nah, itu sebenarnya kan ada dua persepsi sebenarnya kalau kita tangkap. Karena kan portal itu alat bantu. Portal itu berarti kita membuka pintu entitas ya. Ya. Pintu. Jadi kan kalau kita kan hidup berdampingan sama mereka, tapi dengan portal ini tuh kayak pintunya tuh udah nggak ada. Sekatnya tuh antara kita dengan manusia tuh udah nggak ada. Ya makanya kalau kata teman-teman Ghost Ranger ya, nyalain portal itu sama kayak dengan membuka pintu. Tapi kan kita nggak bisa berkomunikasi dengan lancar karena itu portal alat. Iya. Kita hanya bisa mendengarkan. Ya kita ngobrol tapi yang entitas itu ya lagi-lagi ya nggak bisa kayak kita manusia begini.
Siapa aja bisa masuk gitu ya. Betul. Nah, ada dua persepsi di situ kalau aku pribadi sebagai orang awam yang bukan spiritual gitu. Darah di situ bisa aja berarti darah ayam yang dipersembahkan atau darah dari pertumbalan. Nah. Iya. Tapi emang disempat ada suara itu kayak darahku, ini darah getih. Terus kulitku ada di sini. Ya itu ya ada ya. Kulitku ada di sini. Sumitro yang tahu. Terus yang menarik, puzzle yang melengkapi adalah nyebut kota Solo ya. Iya. Berasal dari dan diceritakan juga bahwa ini dari kota Surakarta ya. Surakarta, Keraton Solo. Surakarta Karena ya. memang berhubungan karena salah orang yang memberikan kulit itu adalah orang pemuda Yang membawanya. dari Keraton Surakarta. Ya. Apakah memang dia maksudnya orang yang mencintai Wayangka sehingga akhirnya mempersembahkan kulitnya atau bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi Bisa kita jadi. tidak bisa memastikan 100% siapa-siapanya. Betul. Karena ini udah terlalu lama, kalaupun retro kejauhan. Kejauhan dan beresiko ya Ki ya. Dan beresiko yang membuat kita itu nanti bisa blank. Blank, karena kan kita narik semua energi kan. Secara Ki Geni narik pasti jauh banget. Benar. Secara portal udah bakal ngumpul di situ, yang ada bisa kusut. Cuman ya itulah puzzle yang melengkapi sebenarnya. Jadi kalau tadi di awal tadi aku bilang waktu kita ke ziarah Ki Geni sempat ngomong kayaknya enggak deh. Jadi make sense. Ini dibawa dari Surakarta yang ke Magelang, Kendakan. Mungkin emang sudah bentuknya sudah ada penumbalan di situ. Ya. Tapi pada saat Ki Hajar Doko menerima atau menemukan segala macam ya dia nggak tahu. Di Pak Sumitro lah mungkin mengetahui tapi di keep. Dan sebenarnya dari Pak Suyono ya yang terakhir siapa? Supoyo. Pak Supoyo ini mengetahui. Tapi tidak mau diungkap. Dia hanya bercerita berdua saat aku di dalam. Dia menceritakan itu, saya tahu. Makanya setiap hari itu selalu ditaruh seperti sesaji yang dikasih air, kembang di atasnya. Di atas itu ya, di atas petinya itu. Itu ibarat kayak kasih makanan gitu ya. Atau Bisa dibilang itu sih seperti persimbolan lah. Persimbolan yang diwajibkan untuk diletakkan di sana setiap hari sebagai perwujudan pengabdian mereka kepada wayang-wayang kulit ini. Bisa, maksudnya apakah harus ada kayak pergantian kulit itu nggak sih? Karena kan bisa dibilang ini cukup lama, tapi dengan ada dalang-dalang ini kan perlu lama. Apalagi Pak Sumitro yang tahu apakah nanti ketika dalang ini tiada, apakah dia juga bisa menumbalkan kulitnya atau enggak? Atau memang belum tentu. Khusus? Karena gini, jadi emang mereka itu hanya penerus, di mana mereka hanya memainkan itu untuk sebagai media jimat untuk desa ini. Dan nanti turun-menurun itu akan seperti itu. Betul. Seterusnya. Dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Jadi harus dengan posisi yang seperti itu. Kecuali boleh ditampilkan wayang lain, tapi setelah wayang ini tampil. Betul. Ini harus yang pertama. Jika ada wayang lain yang mendahului tampil, itu akan terjadi penyakit atau seperti malapetaka yang timbul pada dalang yang bawa dari luar ini. Pernah nggak ada yang sampai mungkin bukan sesepuhnya atau dalang utama yang memegang si wayang kulit ini akhirnya memainkan tanpa si wayang kulit asli ini? Terus dia memainkan mungkin wayang kulit biasa gitu, akhirnya terjadi hal-hal. Kalau itu sih nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena nggak boleh ada yang nyentuh. Dalang Dan aja. pemainnya pun cuma 5 orang ya. Iya. Pemain gamelan dan seadanya. Jadi emang mereka tuh masih menjaga tradisi okkultisme yang memang dari leluhurnya tuh bawa gitu loh. Jadi kayak gongnya udah bolong, ya udah pakai aja dibolongin tadi. Nggak diperbaiki, nggak boleh diperbaiki ya? Tidak boleh ditambah dan diperbaiki macam-macam. Bahkan sesakral itu kan peralatan wayang itu di dalam ruangan ya. Kalau dilihat itu kan ada cuplikan yang Pak Supoyo, dalangnya ya, Mbak Supoyo itu doa dulu, izin dulu untuk ngebuka dan buka petinya juga. Jadi emang nggak boleh ada sembarangan. Kepala desa pun nggak boleh. Nah, yang menarik tadi yang aku pengen sambungin dari penjelasannya Ki Geni, bahwa itulah mungkin
alasan kenapa mereka menutupi juga tentang adanya wayang kulit manusia. Karena yang ditakuti adalah ini adalah kesimpulan kami ya pada saat penelusuran kemarin. Ketika orang yakin bahwa wayang itu berasal dari kulit manusia dan ada penumbalan, pesugihan apapun itu Bisa lah ya. bisa, itu malah jadi apa ya? Sebuah yang ditakutkan. Sebuah yang ditakutkan, pertama, budayanya jadi hilang, atau yang kedua, itu dicari. Dan ketika itu dicari, ketika orang sudah ngotot banget, wah ini kalau gue pegang nih jadi jimat nih segala macam ya. Kan semua apapun bisa dilakukan. Diperebutkan. Dan takutnya kalau menurutku yang ketiga adalah itu bisa diteruskan. Kalau di kepalaku ya Ki ya. Ini kan sekarang kulitnya nggak ditambah, Diteruskan dengan sisi gelapnya. jadi mungkin aja ada tumbal-tumbal berikutnya untuk menambah energi. Kan tujuannya udah jahat. Tapi bisa nggak sih ada pesugihan atau orang-orang mungkin mempercayai dengan pakai wayang, ada nggak sih? Banyak. Banyak banget, bahkan di sisi Kalimantan pun itu ada namanya tambang liring, yang dimana itu dibuat pada zaman dahulunya itu pakai kulit manusia, emang dirajah sisi-sisi perwayangan tadi sebagai simbolik. Ya, kalau ini kan memang dibentuk di wayang, ditempelkan. Ya, mungkin kalau kita bicara tradisi ya, atau cara positif vibe-nya ya. Karena ketika wayang itu dipegang oleh dalang, dia tuh kayak wah emang benar-benar karismanya tuh keluar. Nah mungkin kalau sisi positifnya adalah selain abadi, karena emang ini kalau kita bicara logis ya, karena dalangnya kan abadi sampai dia mati, sampai dia meninggal, baru diganti ya. Berarti itulah menambah kekuatan dalang itu. Karena kalau kita lihat Pak Supoyo udah sepuh juga. Udah sepuh banget. Bahkan beliau ini termasuk salah satu pemain juga dulunya ya. Dulunya pemain gamelannya. Gamelan atau apa gitu. Dipilih. Itu yang menurutku bahwa keabadian, kekuatan itu dalam arti positif. Makanya mereka menjaga kesakralannya. Ketika itu menjadi yang negatif, satu, budayanya hilang. Yang kedua, disalahgunakan. Orang direbut, dicuri mungkin, dan akhirnya diteruskan dengan tumbal-tumbal lain untuk hal-hal negatif. Sempat nggak dijadikan seperti itu, mungkin pas Mbak Supoyo mungkin ceritanya sempatnya ada yang mau mengambil ini gitu. Selama ini mungkin sampai akhirnya dijaga ketat banget gitu. Nggak ada, belum ada. Tetapi banyak orang yang hanya pengen tahu keaslian bahwa benar nggak gitu loh. Betul. Makanya di keraton Cirebon sendiri itu dirantai, disimpan dalam peti, dan itu di museum ya. Iya, museum. Di keraton ya. Betul. Dan itu sesakti itu efeknya ya kayak gini. Karena kita takut jatuh kepada orang yang salah ataupun kolektor. Kolektor ini kan apapun yang aneh dicari. Iya. Itu yang ditakutkan. Makanya mereka bilang tidak ada. Betul. Untuk menghindari, untuk melindungi sebenarnya, melindungi budaya, melindungi dari hal-hal negatif yang terjadi. Karena ya kalau dipakai negatif ya kita tahu kekuatan dari entitas-entitas tersebut luar biasa, pasti luar biasa. Karena apapun yang berasal dari darah, tulang, kotoran itu dipercaya bahwa bisa mendatangkan energi yang sangat luar biasa dari sisi goib ataupun sisi negatifnya. Ini nggak sih mungkin banyak orang akhirnya kayak dari ini, kenapa si wayang kulit ini hanya 2 tokoh yang selalu dimainkan, Janoko dan Arjuna? Sebenarnya sih banyak yang di dalam kotak itu, ada beberapa, ada sekitar, gue nggak bisa ngitung juga waktu itu karena numpuk kan, jadi nggak bisa ngitung. Itu banyak, bukan hanya itu aja, tetapi kayak insting intuisi kita itu menyebutkan ada di salah satu 2 wayang ini tadi, gitu loh. Dan divalidasi lagi dari cerita si Pak Dalang. Gitu. Apa ketika memainkan mungkin Mbak Supoyo atau mungkin dulu Mbak Sumitro itu mungkin dia akan ketika memainkan dalang asli dari kulit pemuda dari Surakarta itu akan dia merasakan sesuatu yang apa kayak mungkin ketika itu? Itu sudah pasti.
Mereka menghormati, mereka meyakini, mereka mengimani yang pada akhirnya di saat mereka memainkan wayang tersebut pasti ada suatu bentuk entitas energi ataupun roh yang masuk ke dalam dirinya. Dan itu yang membuat mereka itu berjalan dengan sendirinya menceritakan kisah-kisah perwayangan dari leluhur-leluhur yang telah ada. Tapi maksudnya kenapa sih tiba-tiba kalian berdua akhirnya bisa sampai mencari tahu wayang dari kulit manusia gitu? Karena Ini kan bisa kebetulan kita dibilang lagi di Jogja. Pertama di Jogja. Terus ini tuh sebenarnya ini agak unik sebenarnya ya. Ini agak unik nih. Jadi di 2024 itu tuh aku dan teman-teman itu sempat bikin cerita tentang wayang kulit manusia. Sempat bikin cerita, sempat kita syutingin dan segala macam dengan cerita mitos-mitos ini. Nah, dan itu udah ke skip lama. Terus kebetulan aku di Jogja sama Ki Geni liburan, terus aku kayak nyari tuh. Wah, penasaran. Karena kan waktu itu berangkat dari mitos gitu. Akhirnya kita waktu itu aku dan teman-teman produksi lah mitos. Bener nggak sih gitu, ini harus divalidasi karena apa yang kami bikin itu tuh emang dari kulit manusia ceritanya, tapi dari sinden. Tapi pas kalian ketemu bukan dari sinden. Bukan dari sinden. Itu bener-bener cowok ya. Cowok. Dari si dalangnya sendiri. Yang mempersembahkan kulitnya sebagai simbol keabadian. Betul. Untuk selalu ada dan selalu diingat, dikenang oleh masyarakat ataupun banyak orang. Apa karena mungkin dalang laki jadi harus laki kulitnya? Bisa ya, bisa jadi. Bisa lebih tebal juga ya kulit laki ya. Lebih dari kulit perempuan ya. Tapi yang benang merahnya valid, emang buat keabadian. Dan kalau yang dari yang bukan ketenaran atau apa? Ketenaran. Oh juga. Kan itu termasuk. Pada waktu zaman dulu jadi dalang kan. Jadi dalang itu suatu yang membanggakan dan punya wibawa yang sangat tinggi. Tapi bisa juga setiap mungkin zaman dulu harus pakai kulit manusia nggak sih biar tenar? Enggak juga. Sebenarnya kita balik lagi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi tentang sisi keagamaan, itu ada yang disebutkan iblis itu menyukai ataupun makanan dari bangsa jin ini darah, tulang, kotoran. Jadi jika dari tiga itu ada yang dipersembahkan dan diyakini serta diimani, itu akan menjadi sebuah energi yang besar yang bisa membuat apapun keinginannya itu dituruti oleh alam semesta. Makanya itu jadi alasan mungkin ya. Iya, bisa dibilang itu sebuah pengabdian ataupun sebuah persekutuan. Tapi maksudnya kan kalau di film itu kan mungkin mitosnya dari sini ada penumbalan, mencari tetap tumbal. Meskipun ini kan ternyata tidak ada, mungkin ada tumbal tapi mungkin kan tumbalnya mungkin bukan tumbal aja, tapi bisa dibilang itu tumbal. Karena kan dia menumbalkan dirinya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kalau dari yang film yang aku bikin sama teman-teman, itu tuh tumbal untuk dalangnya jadi abadi dan jadi kuat, berkarisma, ya. Dan sebenarnya secara faktanya benang merahnya sama, bahwa jadi abadi. Kan dalangnya ganti ketika sudah meninggal. Nah, dulu mungkin ya kepercayaannya kalau wayang kulit manusia ini makin abadi, nggak akan meninggal, sakti dan lain-lain. Nah, jadi tersusun puzzle-nya sebenarnya. Dan konotasinya konotasi dari tumbal sendiri itu adalah sebuah persembahan, sebuah pengabdian dan sebuah penyerahan jiwa. Jadi itu tumbal. Betul. Jadi udah termasuk golongan tumbal, sesuatu yang diambil dari dirinya, dari apa yang disayanginya selama ini dan diberikan dan dipersembahkan. Termasuk tumbal. Betul. Tapi secara tidak langsung berarti orang yang menumbalkan itu bagaimana dengan kematiannya? Apakah dia bisa meninggal dengan tenang? Karena kan ada bagian dari dirinya yang tersangkut dijadikan jadi tumbal. Di saat seseorang sudah mempunyai niat dan dengan keyakinan yang utuh, dia tidak akan memikirkan resiko apapun ke depannya. Karena yang hanya ada di dalam pikirannya
aku akan hidup abadi, aku akan ada di sepanjang masa, dan aku akan dikenang di sepanjang masa. Tapi ini baru kepikiran, Ki. Gua baru sadar tadi gara-gara Ki Gede ngomong. Di film yang dibikin itu diceritain dalang yang mainin, Ki. Itu kan nyari tumbal. Ya. Tumbalnya sinden, Ya. yang harus Jumat Kliwon. Tapi asal muasalnya wayang itu dari seseorang yang emang megang kotaknya. Dan nama Sumitro tuh ada di dalam film itu. Disebutkan. Nah, dalang itulah yang merebut kotaknya dan menghalalkan segala cara dan akhirnya dipakai jadi negatif. Ini gue baru keinget. Jadi diperebutkan. Jadi kalau kita susun puzzle-nya, apa yang mitos yang dijadikan film itu tuh kejadian sebelum wayang itu ditemukan oleh Ki Hajar Doko. Oke. Berarti bisa bilang ini wayang sebenarnya awalnya baik jadi disalahartikan sama. Benar. Sudah disalahartikan, tapi pas nyampe Ki Hajar Doko jadi dakwah. Betul. Dan akhirnya dijaga kepositifannya. Makanya mungkin ada hubungannya yang tahu Pak Sumitro itu. Betul. Bisa jadi. Karena kan dia bilang yang tahu Pak Sumitro di saat yang tahu mediumisasi. banyak tentang hal itu Pak Sumitro. Pak Sumitro itu. Jadi ibaratnya datang dengan kedatangan Ki Hajar Doko ini membawa wayang ke sana itu seperti untuk memperlurus lah dan menampilkan wayang dengan budaya, dengan sisi budaya. Iya, betul, Gitu loh. betul. Karena yang di film itu tuh dalang yang mainin tuh ngebunuh yang punya kotaknya. Oh, berarti mungkin Direbut. versinya tuh di zaman dahulu. Ya, makanya tadi aku bilang aku baru nge barusan kayaknya yang cerita yang awal, cerita yang gua denger itu tuh versi waktu wayangnya masih di Solo. Oke. Masih Tapi di pas di kesana itu Surakarta. memang sebenarnya cerita sebenarnya seperti apa sih? Ada dua versi kah atau memang ya sebenarnya wayang ini ya memang untuk tolak bara menjaga jimat di kampung itu saja atau memang sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan Jadi di balik kalau tumban? yang memang kesimpulan yang kami dapat ya di saat di penelusuran di sana itu emang balik lagi wayang itu sudah berbentuk seperti itu. Yes. Dan itu hanya sekedar sebuah kesenian, sebuah keyakinan, jimat yang dipercaya oleh masyarakat untuk penolak bala dari segala macam mara bahaya. Betul. Nah, yang akhirnya sampai saat ini pun masih dijaga kelestariannya dan juga dipegang sama orang yang memang terpilih gitu loh. Karena takut di tangan yang salah. Ya. Seperti mungkin sebelumnya ya. Jadi kalau kita sambungin timeline ceritanya, dulu dipakai buat yang salah, diperbutkan orang bisa sambil saling bunuh untuk dapat kekuatan ini. Pada akhirnya wayangnya bergeser kota atau dibawalah ke segala macam. Dapatlah di tangan Ki Hajar Doko, beliaulah yang membuat wayang ini dalam versi yang baik. Baik, ya. Dan itulah kenapa dijaga sampai hari ini. Tapi setelah Ki Geni sama Mas Gian mungkin akhirnya sudah mengetahui cerita aslinya dan benar ada wayang kulit ini, dan bagaimana mungkin warga sekitar sana akhirnya ini kan sudah jadi viral nih, apakah mungkin akhirnya di stopkah untuk mereka yang ingin tahu atau mungkin gimana, karena kan ini bisa mereka menyembunyikan sebenarnya. Ya sebenarnya kalau untuk itu sih kita tidak mengusik ya, tidak mengusik ke arah wah itu jangan dimainkan lagi. Tetapi selama itu masih ditayangkan ataupun dihadirkan untuk masyarakat desa sebagai sebuah keyakinan mereka, sebagai jimat, sebagai penolak bala, dan juga sebagai edukasi untuk hiburan ataupun masyarakat yang ada di sana, itu baik-baik aja. Iya. Tidak ada masalah. Harapan kita ya, harapan kita dan yang Ki Geni juga ngobrol sama Dalang. Satu pesan yang paling kuat yang kita bawa pulang adalah budaya dan spiritual kan dekat, tapi budaya dengan mistis yang jangan sampai menghancurkan budayanya. Ya. Jadi yang kita harapkan, Dalang harapkan ya, Supoyo, jangan sampai budaya itu di bawah kemistisannya. Budaya pasti ada spiritualnya, tapi jangan sampai mistis di atas budaya.
yang kita harapkan, pesan yang kita dititipkan juga sama Iya, Ki Geni ya. iya. Apa katanya cukup sampai sini aja ya. Cukup sampai di sini, kita tunjukkan budayanya. Yes. Udah gitu. Harapannya adalah budaya di atas Misterinya, mistisnya. Ya. Biarkanlah budaya dengan spiritualnya itu tetap di atas mistisnya. Mungkin jangan sampai yang dulu terjadi kembali. Karena takut kenapa-napa, mungkin dulu mungkin kita nggak tahu. Betul. Ada mungkin bener ada penumbalan beneran Betul, membunuh betul, atau apa betul. sampai sinden kan. Betul. Ya, kita nggak tahu kan efeknya bisa jahat ya. Ya bisa orang itu kan gini, jin itu kan bisa berinteraksi kepada manusia melalui pikiran, hati, pendengaran. Jadi di saat seorang dalang yang mempercaya yang menganut sebuah pakem, yang itu bisa aja di otak dia tuh, ini kayaknya kalau pakai kulit ini bagus deh. Gitu. Iya, jadi ada bisikan-bisikan dari iblis. Jadi contoh ya gitu ya. Makanya seorang dalang itu harus terpilih. Betul. Agar dia tidak sembarangan dan tidak mendapatkan petunjuk-petunjuk yang aneh lagi ke depannya. Tapi katanya memang setiap perwayangan atau apa yang berkaitan erat dengan mistis juga nggak sih, karena kan sebelum naik kata apa ada mungkin mereka harus lakukan ritual Nah, bisa jadi aja. gini, sebenarnya kalau untuk ritual ya dalam konsep Jawa ataupun kejawen itu Kepercayaan, sebenarnya ya. konsep kepercayaan seperti doa. Persimbolan dari antara semua doa yang diharapkan, kelancaran, sifat baik, sifat buruk, kenangan apa, semua itu dicampurkan dalam sebuah saji yang akhirnya mungkin orang sekarang menganggapnya itu musyrik, ini nggak benar gitu loh, ini pasti ada unsur-unsur goib gitu. Padahal bagi kami yang memang menganut konsep kejawen itu sebuah persimbolan ketidaksucian kami untuk menghadap sang kuasa dengan langsung. Ya setelah banyak ngobrol sama Ki Geni, ya kalau untuk mungkin bagi penonton ya yang simpelnya, spiritual apa yang tadi ritual ya itu adalah kepercayaan. Tapi ketika itu menjadi hal negatif itu menjadi mistis. Nah itu yang nggak, sebenarnya spiritual akan berkaitan dan berdekatan terus dengan budayanya. Betul. Tapi jangan sampai tercampur dengan mistisnya. Benar. Nah itu yang nggak boleh. Kalau spiritual itu kepercayaan ya, balik apa kejawen ya Ki ya? Ya. Kejawen gitu. Tapi mungkin sedikit kayak pemain-pemain yang di film ini sendiri kayak Selin ataupun Natali sendiri ketika berperan langsung ini, apakah dia juga mendapatkan hal-hal aneh mungkin dihantui oleh wayang atau dalang yang memang benar dari kulit itu mungkin? Yang menarik, ini gue belum cerita ke Geni nih. Jadi di situ Selin itu jadi sinden yang harus ditumbal berikutnya karena kelahirannya Jumat Kliwon. Nah, yang menarik, aku baru dapat cerita juga dari Selin. Jadi ini setahun setelahnya aku baru diceritain. Mitos tadi itu diambil dari versi Surakarta, Ki. Oke. Ini ya itu baru kemarin Selin cerita versi Surakarta. Nah, itulah yang kita tuangkan dalam film. Selin jadi sinden yang ditumbalkan di Jumat Kliwon. Nah, Natali jadi sinden yang sudah ditumbalkan. Jadi sebelumnya. Jadi Natali ini yang memperingatkan terus ke Selin, dan di film itu sudah 10 tumbal. 10 tumbal. Jadi makanya kita sempat menggambarkan Selin itu dikasih ramuan-ramuan gitu, biar katanya sih biar menyatu. Karena katanya biar menyatu. Nah, kalau pas syuting Natali yang mengalami. Jadi kan dia harus latihan apa sih, tembang ya? Iya. Tembang ya, nyinden. Itu dari pada saat dia latihan berkali-kali itu, pada saat dia melantunkan, itu tiba-tiba diiringin oleh gamelan. Apa itu juga salah satu kayak pemanggil gitu nggak sih? Nah, aku nggak tahu tuh kalau tembang-tembang itu memanggil nggak sih? Ada kokatannya nggak sih? Ada Jadi mungkin kata-kata seperti tembang, mantra, iya. ajian-ajian ataupun sebuah kayak ucapan doa. Itu kan sebenarnya bisa memanggil entitas goib jika di suatu tembang ini memang mempunyai di zaman dahulunya memang dipakai buat manggil. Jadi kan semua ucapan itu kan adalah doa.
Dan sebuah tembang bisa mengandung sebuah doa seperti afirmasi. Afirmasi menjadi keyakinan yang disebut dengan attraction. Di saat dia melantunkan itu adalah sebuah action. Jadinya bisa dibilang alam semesta itu akan mengundang, mendukung semua energi yang pernah terjadi pada zaman lampau itu. Tapi ada kaitannya nggak sih? Buktinya kalau ini kan ditumbalin setiap Jumat Kliwon, tapi kan si wayang kulit yang baru kalian penelusuran itu kan adalah harus dimainkan hanya 2 kali. 2 kali. Safar ya. dan Sawal ya. Ya sebenarnya kan yang namanya film yang mungkin mengadaptasi dan mereka pasti memberikan sesuatu yang bisa bercampur dengan cerita perwayangan pertumbalan yang lainnya. Bisa, yang penting ada sesuatu yang relate aja. Tapi ini jadi menarik, aku pengen nanya ke Ki nih. Kenapa sakral banget Jumat Kliwon, Ki? Jumat Kliwon memang dipilih dari kita jawab sebenarnya itu Jumat Kliwon tuh hari yang suci. Di mana Buat mereka spiritualis kan? Iya, buat spiritualis melakukan sebuah doa-doa karena di dalam satu keyakinan juga dipercaya bahwa malam Jumat itu turunnya arwah-arwah ataupun roh-roh yang keluarga kita itu sudah nggak ada, gitu. Makanya di beberapa kepercayaan di malam Jumat Kliwon ataupun malam Jumat itu selalu memanjatkan doa-doa, tembang-tembang ataupun sebuah mantra untuk mendoakan para roh yang suci-suci ini tadi untuk kembalinya lebih damai. Itu bisa dibilang kalau bisa memainkan wayang di malam Jumat Kliwon bagus juga dong. Tapi ini kan cuman boleh dia di 2 bulan. Nah itu kembali lagi ke percayaannya. Di saat mereka mempercayai 2 Syawal dan Safar untuk penolak bala, ya kita mau apa lagi? Tetapi kan ini masih bisa dikeluarin di saat hajatan. Iya, hajatan bisa keluar. Berarti hari sakralnya itu 2. Tetapi hari yang untuk dipakai bisa mengikuti dengan hajat-hajat tertentu. Tapi ini jadi kepikiran barusan. Tadi pertanyaan jawaban Ki Geni ya. Ternyata bisa dikeluarkan di hajatan. Tapi kan kita ini jadi konspirasi kalau bahasa gue ya, Ki ya. Iya. Kita kan nggak tahu hajatan itu ada tumbal atau enggak. Dalam arti tumbal itu ada ayam cemaninya kah? Ada darahnya kan, kita ada persembahannya kan. Ya. Kalau aku sih memandang gini. Ini adalah sebuah jimat yang dipercaya. Oh iya, jimat ya tadi. Jimat itu dipakai di saat ada sesuatu yang dianggap memang dipentingkan. Sama seperti jimat yang pada umumnya kita pakai, misalnya kita mau ketemu orang penting, mau ngelobi untuk project bisnis, kita gunakan jimat ini, gitu loh. Tetapi di saat kita membersihkan jimat ini ada hari tertentu. Nggak boleh sembarangan. Ini hari wajib. Harus misalnya 1 suro kita harus bersihkan. Oh ya udah bersihkannya 1 suro, tetapi pemakaiannya bebas. Termasuk wayang inilah ya, wajibnya 2. Makanya konotasi jimat di sini, wayang ini adalah jimat. Jimat bentuknya wayang. Nah itu, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa ingin menanggap wayang kulit dari manusia ini mungkin untuk hajatan, bukan di 2 bulan 2 bulan yang wajib ini, bayar nggak sih? Atau mungkin pembayaran seperti apa nih? Kalau itu kita tidak sampai ke sana. Kita tidak sampai bertanya apakah pementasan wayang ini dibayar atau ada. Itu kan udah pasti lah yang namanya orang pentas ya. Seenggaknya ada pertukaran, mungkin tukar jagung, tukar beras, tukar apa. Ya pastilah upah capeknya orang. Kita kan nggak mungkin tangan kosong. Tapi jadi menarik ya, karena tadi kalau Ki Geni bilang jimat ya, makanya kalau dikeluarin di hajat ya. Maksudnya kan ada sesuatu yang harus dibayar. Ada 2 sih kalau menurutku ya, Ki ya. Pertama, kenapa dikeluarin di hajat ya tadi jimat, hari baik. Hari baik. Ya semoga mungkin harapannya kenapa wayang itu dimainkan di hajatan, nikahan, ya biar langgeng sebagai itu ya kan, penolak bala. Banyak sosok-sosok perwayangan itu yang menyimbolkan. Dan mereka juga gini, makanya ada kata-kata dalam 3 tahun setelah Pak Sumitro meninggal, itu kita kehilangan hiburan. Tidak bisa menghidupkan musik, tidak bisa menghidupkan hiburan lain. Jadi ini adalah suatu jimat sebagai awal dari apa yang akan diadakan di desa ini. Ini kunciannya.
Ini kunci dari desa ini. Kalau kita mau datengin organ tunggal, band atau apa, kita harus wayangan dulu. Gitu. Sama seperti yang masih sampai saat ini yang masih dipercaya, jika ada anak nakal, hajatan, pasti diwayangin berapa malam biar anak ini nggak nakal. Jadi emang dari bukan kita takut menyenggol komunitas wayang ya ataupun komunitas dalang. Tapi yang saya tahu gitu loh, dan karena dari kecil saya emang disuguhin wayang sama almarhum bapakku gitu loh. Jadi emang ini kisah-kisahnya tuh menarik. Betul. Dan jika ini dipercaya sebagai jimat, ini akan menjadi sesuatu yang sakral. Tergantung kepercayaannya lah ya. Kepercayaan dan kegunaannya sih pada akhirnya ya. Maksudnya kan setelah ini kan takutnya ada persepsi-persepsi dari para Betul. penggiat Betul, wayang betul, nih. betul, Karena kan mengungkap kayak hal-hal yang sudah dianggap tabu lah Iya, wayang dari kulit betul. manusia nih. Bagaimana mungkin dari kalian berdua meyakinkan bahwa ini hanya sebuah kebudayaan mitos yang ingin diungkap lah ya. gitu. Ada misteri yang tersimpan Iya, dalam iya. budaya. Betul. Kalau dari aku sih seperti tadi aku bilang bahwa kalau secara akhirnya aku dapat dua versi cerita yang dari Selin mungkin yang akhirnya kita bikin jadi film, sama apa yang aku penelusuran sama Ki Geni. Malah ini bisa melengkapi sebuah pesan yang baik buat masyarakat bahwa ketika budaya atau ada dua nih, ketika suatu barang, mungkin kalau spiritual nanti kayak gini ya, diniatkan, ada energinya diniatkan dengan baik, itu bisa menjadi hal yang baik. Ya. Tapi ketika ada di tangan orang yang salah, itu bisa menjadi malapetaka. Dan dari dua cerita tadi, yang pertama tahun lalu aku dengar dan akhirnya aku penelusuran sama Ki Geni, ketika wayang yang punya kekuatan ini ada di tangan yang salah, itu malapetaka, kesombongan, keangkuhan, pengen jadi yang terhebat, menghalalkan segala cara, itu dilakukan. Tapi ketika wayangnya di tangan yang tepat, yaitu adalah almarhum Ki Hajar Doko, beliau mengubah wayang tersebut kembali ke asalnya, yaitu adalah sebuah budaya yang harus dilegasikan. Jadi pesannya adalah biarkan budaya ini tetap menjadi suatu warisan yang harus kita turunkan menurun dengan tepat dan di tangan yang tepat gitu. Ya. Jadi manusia itu ataupun orang yang memang terpilih, terkadang mereka mendapat suatu kepekaan dalam intuisi ataupun imajinasi. Nah, di saat seseorang ini bisa berinteraksi dengan alam semesta dan mendapatkan sesuatu itu dengan tersurat, tanpa dia mengkaji apa yang ada tersirat, dia akan melakukan hal-hal yang bodoh. Tetapi jika dia bisa mengkaji lagi hal yang tersiratnya, dia bisa mendapatkan sebuah yang itu mungkin lebih bijaksana dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih Ki Geni sama Mas Gian sudah mau berbagi kisah bagaimana sebuah mitos wayang kulit dari Indonesia akhirnya terungkap.